Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang listrik statis. Bab berapa? Bab 4 halaman 40. 40. Coba, listrik statis ini berhubungan dengan muatan listrik. Ya, muatan listrik. Contohnya apa? Pada waktu kalian menyalakan televisi. Ojo kabel tapi sembuk demek ya. Nah, ini saya kasih contohnya pada waktu layarnya sudah kalian nyalakan ya, tanpa sengaja kalian megang layar. Layarnya wis nyala TV nih. Nah, tanpa sengaja. Nah, itu akan seperti tersengat tapi menempel, enggak tersengat kesetrum tidak, tapi menempel. Itu buktinya bahwa benda itu bermuatan listrik. Nah, komputer juga sama. Ya, kalau kalian mau megang layarnya, kalau sudah dalam keadaan menyala, enggak seperti menyengat, tapi ada apa? Ada tarikan. Nah, itu di tangan ya, dia yang dirasakan. Nah, itu masuk bahwa benda itu bermuatan listrik. Bermuatan listrik itu ada yang namanya partikel atom, bukan atom plastik ya. Atom plastik partikel listrik itu ada 3 muatannya. Yang pertama ada positif, nanti dikenal dengan proton. Terus kemudian negatif dikenal dengan elektron. Elektron, terus netral, neutron. Istilahnya diingat-ingat ya. Nanti dalam soal tidak positif, tidak negatif, tapi yang dipakai proton, elektron, neutron. Diingat-ingat. Proton positif, elektron negatif. Kalau netral, neutron. Netral itu setengah positif, setengah negatif, atau mungkin tidak bermuatan. Karena kalau separuhan tuh memang nggak ada, adanya mungkin netral. Terus kemudian cara mendapatkan muatan listrik dengan cara apa? Yang pertama digosokkan. Apa yang digosok? Yang pertama itu ada penggaris. Ya, penggaris digosok dengan kain wol atau rambut. Diingat-ingat caranya ya. Penggaris ini sebelum digosok bermuatan positif, dia tidak punya muatan. Yang punya muatan apa? Kain wol atau rambut. Ini sudah pernah kalian praktekkan pada waktu SD atau MI, ya kan ya? Kalau dulu pada waktu SD itu digosokkan dengan menggunakan rambut karena mungkin nggak ada kain wol. Ya, kain wol atau rambut memiliki elektron. Setelah digosok dengan penggaris, penggaris itu ya akan bermuatan negatif. Dari mana muatan negatif? Dari rambut atau kain wol berpindah ke penggaris plastik, sehingga penggaris plastik itu dapat menarik serpihan kertas. Kertas kuwi ditarik iso. Kenapa? Karena ada elektronnya. Dari mana? Dari rambut atau kain wol. Diingat-ingat sebelum digosokkan yang memiliki elektron yang mana? Kain wol atau rambut. Yang ini positif. Setelah digosokkan penggarisnya menjadi elektron. Ya, sehingga dia dapat menarik serpihan kertas. Ini contoh yang pertama. Terus yang kedua, batang kaca digosokkan dengan kain sutra. Kalian tahu kain sutra? Kainnya biasanya lunyu. Kalau yang ini dibuat jaket biasanya, yang tebal berbulu. Kalau yang ini yang licin. Nah, itu kain sutra. Yang sebelum digosokkan yang memiliki elektron yang mana? Batang kaca. Diingat-ingat, yang memiliki elektron batang kaca. Setelah digosok kain sutranya ini bermuatan elektron. Batang kacanya menjadi proton. Ya, diingat-ingat ya, sebelum digosok sama sudah digosok ya muatannya ya. Kok nak sampean gak iso ya gak iso jawab soalnya. Ya, paham? Paham. Yang digosokkan ada 2. Kalau penggaris itu pasti pasangannya, kalau nggak kain wol itu rambut. Batang kaca pasti kain sutra itu. Yang kedua, cara mendapatkan muatan dengan cara didekatkan atau induksi. Contoh, ini benda bermuatan utara selatan, ini contoh magnet. Ini tidak boleh langsung sama selatan, tapi ini maunya dia berbeda, utara selatan, karena dia tidak mau sejenis. Kalau sejenis dia tolak.
itu listrik. Tapi dia kalau berbeda jenis, ya berlainan, dia akan tarik menarik. Nah, itu sifat dari listrik. Ya, paham ya? Suatu benda dikatakan bermuatan negatif jika kelebihan elektron negatif. Tapi juga suatu benda dikatakan positif jika kekurangan elektron. Itu diingat-ingat. Ya, elektronnya sedikit berarti bermuatan positif. Elektronnya banyak berarti bermuatan negatif. Paham ya? Sekarang kita lanjut gaya tarik dan tolak menolak. Ya, jika ya suatu benda bermuatan positif dengan positif, dia akan tolak, itu sifatnya. Diingat-ingat. Jika benda satunya positif, satunya negatif, dia akan tarik menarik. Itu sifat dari kelistrikan. Ya, makanya ini ya disimpulkan menjadi hukum Coulomb, namanya gaya tarik menarik dan tolak menolak pada suatu benda. Ya, sehingga rumusnya F sama dengan 1/R². Ini jika rumus yang dasarnya. Kalau rumus panjangnya, ini asal rumusnya. Kalau rumus panjangnya ada nilai konstantanya. F sama dengan konstanta ini K kali Q1 dikali Q2/R². Di sini keterangannya. Saya kasih keterangan. F gaya tolak atau tarik. Satuannya apa gaya? Newton. Terus kemudian K konstanta. Konstanta berarti memiliki nilai 9 kali 10 pangkat 9. Diingat-ingat. Terus kemudian ada Q. Q1 berarti muatan 1, yaitu satuannya Coulomb. Dah, ojo ngomong wae. Terus yang kedua ada Q2, muatan 2 Coulomb. Atau huruf C. Terus kemudian R kuadrat atau jarak ya. Jarak, karena di sini ada kuadratnya. Jarak kuadrat. Ingat-ingat. Ini jika dalam soal tidak ada muatan 1 dan muatan 2, maka menggunakan rumus yang pendek. Cuma 1/R² sama jarak. Jika kok ada Q1, Q2, kita pakai rumus yang lengkap. K kali Q1, Q2, R². Dibuka contoh soalnya dulu, biar tahu. Contoh soalnya halaman 46. Silakan dibuka halaman 46. 46 nomor 11. Nomor 11. Sudah belum? Silakan dibaca bersama-sama. Pertama yang diketahui apa? Q1. Q1-nya berapa? Q1-nya 6 Coulomb. Ini enak, enggak ada bilangan berpangkatnya ya. Terus kemudian Q2-nya. Terus apa lagi yang diketahui? Jarak. Apa simbolnya? R. Berapa R? 2 cm. Jadikan menjadi meter. 0-nya ada berapa? 0,02. Dijadikan bilangan berpangkat. 2 kali 10 pangkat min 2. Diingat-ingat, jadikan bilangan berpangkat karena nanti konstantanya berpangkat. K sama dengan berapa nilai K? 9 kali 10 pangkat 9. Nah, Newton ada kolomnya, nggak usah saya tulis terlalu panjang ya. Sekarang yang ditanyakan, gaya tolak atau tarik. F sama dengan K kali Q1 kali Q2/R². Konstantanya ditulis nilainya berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Caranya ini. Dikali Q1-nya
6 kolom. Dikali Q2-nya 8 kolom per 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Kuadratnya nanti dipisah nanti, dipecah itunya. Jadi berapa ini? Cari yang tidak ada ini 10-nya belakang. 9 kali 6 kali 8. Ojo dia ngenangen. Ayo. 432. Sudah kamu kalikan 8 ya enggak? Udah. Dikali 10 karena tadi ini kan habis. Corek. Kali 10 pangkat 9. Wes sing iki diglobalkan. 2 kuadrat berapa? 4. 4 dikali 10 min 4 min 2 kuadrat. Paham enggak ini 4 kali 10 pangkat min 4 dari kuadratnya? Bisa saya lanjut? Bisa. Wes saiki dibagikno sing iki. Dicorek ae. 432 dibagi 4. Di sini 108. Bener ya Mas ya? Dikali sisanya kali iki ya. 10 pangkat 9. Ini kan posisinya bawah, naik ke atas, min menjadi plus. Diingat-ingat. Kali 10 pangkat 4. Bu kok bisa 4? Awalnya min di bawah tak angkat dhuwur. Menjadi plus. Paham enggak? Paham. Menjadi 108 kali 10 dicorek. Pangkatnya ditenus tok. 9 ditambah 4 13. Iki jawabannya ono para dok LKS? Ada enggak? Bener enggak ada 108? 1, jika maunya 1,08 berarti pangkatnya bertambah apa berkurang? Bertambah. Ditambahnya berapa? 1. Kilo 2. Jadi berapa? 15 Newton. A, B, C, D. Diingat-ingat ya, maunya jawabannya apa? Loh, iki gak eneng. Lah iki koma berarti kalian masukkan pangkatnya ditambah. Paham ya? Ya, nanti kalau belum paham silakan nanti ditanyakan kembali ya. Dah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.